Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Dinas Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 23021900049. Dengan ini akan membuat video atau vlog mengenai hukum perbankan dengan tema pasar uang. Terima kasih. Pasar uang. Pasar uang merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pelaku utama dalam pasar uang adalah yang pertama lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. 2. Perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. 3. Lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau yang biasa kita sebut adalah sebagai SBI. 4. Individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Jadi fungsi pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas klub. Jadi apa itu pasar uang dan valuta asing? Jalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi sektor keuangan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Undang-undang tersebut menguatkan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan, pengembangan dan pengawasan pasar uang dan valuta asing. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang pasar uang dan valuta asing. Secara definisi kita kembali lagi bahwa pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan dan efek bersifat utang dan berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Transaksi pinjam-meminjam uang, transaksi derivatif suku bunga, transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di pasar uang dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing didukung oleh 3 strategi, yaitu perumusan kebijakan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing termasuk infrastruktur pasar keuangan, pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing yang inklusif dan modern serta terintegrasi dengan pengelolaan moneter, dan sinergi kebijakan untuk pengembangan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko. Dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing dengan cakupan produk, harga, pelaku, dan infrastruktur pasar keuangan serta dengan memperhatikan kaidah internasional dan didasarkan atas prinsip dasar interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi. Memperhatikan praktik internasional, digitalisasi data dan informasi, mengintegrasikan perspektif inklusif dan keuangan berkelanjutan, efektif, efisien, dan memenuhi tata kelola yang baik, serta melakukan sinergi dan inovasi. Jika kita bisa melihat keberadaan pasar uang sangat membawa banyak manfaat, khususnya baik pada investor, pengusaha, dan pemerintah. Adapun fungsi yang harus kita jabarkan adalah 1. Mempermudah emiten memperoleh bantuan dana jangka pendek. Bagi pihak emiten, fungsi pasar uang adalah membantu perusahaan dalam mendapatkan suntikan modal dalam jangka waktu pendek. Pihak emiten tidak perlu bingung dalam mencari
tambahan modal atau investor, karena adanya pasar uang membuat perusahaan dipertemukan dengan pemodal yang memiliki kelebihan dana. Kemudian fungsi kedua adalah meningkatkan laju pembangunan negara. Beberapa instrumen pasar uang adalah dijual dan diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mencari suntikan modal dari masyarakat untuk keperluan pembangunan negara. Ketika masyarakat berperan serta dalam menanamkan modalnya dan instrumen pasar uang milik negara, maka mereka telah turut aktif dalam mendukung kemajuan pembangunan negara. Fungsi ketiga dalam pasar uang menghimpun dana masyarakat yang berlebihan. Pasar uang adalah sarana tepat dalam mempertemukan pengusaha sebagai pihak yang memerlukan modal dan masyarakat sebagai pihak kelebihan dana, sehingga kebutuhan antara investor dan perusahaan emiten dapat terpenuhi. Dengan adanya pasar uang, tidak heran jika salah satu fungsi pasar uang adalah menghimpun dana masyarakat yang berlebih. Kemudian fungsi yang keempat, pasar uang dapat mencegah terjadinya krisis. Keberhasilan pasar uang mampu mempengaruhi mobilitas keuangan dan kebijakan moneter. Pasar uang dalam bank sentral berfungsi untuk mengendalikan kestabilan laju sistem perbankan, sehingga fungsi pasar uang adalah mencegah terjadinya krisis uang atau ekonomi dalam suatu negara. Yang kelima, fungsi pasar uang dapat menyediakan opsi investasi low risk bagi investor. Terakhir, fungsi pasar uang adalah menyediakan opsi investasi minim risiko, utamanya bagi investor. Tidak seperti pasar modal, transaksi di pasar uang jauh lebih stabil dengan laba pasti. Hal tersebut dikarenakan sistem investasinya mirip dengan hutang piutang, tapi dengan janji pertambahan bunga hingga masa redemptionnya. Mekanisme call money yaitu diperdagangkan secara langsung antar bank dan biasanya dilakukan melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kebutuhan likuiditas bank biasanya mendesak, baik karena kekurangan dalam clearing maupun untuk memenuhi kebutuhan kewajiban likuiditas. Sedangkan mekanisme SPI dan SPBU tadi yaitu diperdagangkan melalui security house sebagai perantara antara pemilik dan pemakai melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme. Bank Indonesia menjual SBI kepada Visor Invest, kemudian kepada lembaga-lembaga keuangan. Adapun mekanisme SPBU nasabah baik badan usaha maupun perorangan yaitu dengan mengeluarkan surat accept atau wesel untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Kemudian surat-surat berharga ini diperjualbelikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank melalui security house yang akan memperjualbelikan dengan Bank Indonesia. Macam-macam instrumen pasar uang. Setelah kita mengetahui pengertian pasar uang, fungsi serta perbedaan pasar uang dan pasar modal, ada beberapa macam instrumen pasar uang di Indonesia yang dapat Anda pilih di antaranya. Pertama, sertifikat Bank Indonesia atau biasa kita sebut SBI. Pihak pemerintah mengeluarkan instrumen pasar uang adalah berupa sertifikat Bank Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan SBI. Surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 1-3 bulan menggunakan sistem diskonto dan imbal hasilnya berupa bunga. Anda yang berinvestasi dalam instrumen ini tidak sekedar mendapat profit saja, namun turut membantu Bank Indonesia dalam mengontrol nilai rupiah agar tetap stabil, karena penjualan SBI mengakibatkan peredaran uang menurun. Instrumen yang kedua adalah salah satunya surat berharga pasar uang atau biasa kita sebut dengan SPBU. Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai surat pelunasan utang atas persetujuan tanda tangan nasabah. Proses penerbitan instrumen ini melibatkan Bank Indonesia
bank umum, atau lembaga keuangan lainnya yang menerapkan sistem diskonto. Instrumen pasar uang yang ketiga adalah call money. Call money merupakan instrumen pasar uang yang berfungsi untuk mengalihkan sementara kelebihan uang jangka pendek dari bank. Jatuh tempo call money sangat singkat, hanya 7 hari saja. Instrumen keempat, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah tertentu dan bisa dipindah tangankan. Instrumen ini sangat mudah diperjualbelikan karena surat atas tunjuk. Oleh sebab itu, instrumen yang mudah diperjualbelikan dalam pasar uang adalah sertifikat deposito. Instrumen kelima, treasury bills. Treasury bill ini atau T-bills merupakan instrumen pasar uang berupa penerbitan surat utang oleh pemerintah untuk dibuka kepada masyarakat luas dalam jangka waktu pendek. Instrumen ini seringkali disebut sebagai surat obligasi pemerintah. 6. Commercial paper. Commercial paper merupakan perdagangan inventaris atau biaya pengelolaan modal kerja dalam waktu pendek. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai pilihan pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal. Oleh karena itu, instrumen pasar uang adalah commercial paper. 7. Bankers acceptance merupakan instrumen pasar uang sebagai solusi atas permasalahan gagal bayar dari perdagangan luar negeri seperti ekspor atau impor. Bentuk bankers acceptance semacam bezel berjangka dilegalkan dengan cap accepted. 8. Instrumen pasar uang syariah. Terakhir, instrumen pasar uang adalah surat berharga bersifat syariah. Ada beragam pilihan pasar uang syariah, antara lain sertifikat Bank Indonesia Syariah atau disebut dengan SBIS, kemudian repo, kemudian repo, SBIS, surat berharga syariah negara, SBSN, instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS, dan surat berharga lain yang mudah dicairkan. Transaksi pasar uang. Anda dapat memilih dari 4 jenis transaksi pasar uang sebagai berikut. Yang pertama, pasar uang antar bank. Sebagian besar melibatkan banyak bank yang meminjam dan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Jenis perdagangan ini cukup mudah ditemukan di pasar saham. Kemudian yang kedua, sertifikat deposito. Bank memberikan surat berharga yang dapat dibeli pelanggan dengan nilai nominal tetap, tetapi sertifikat dapat ditransfer. Yang ketiga, jual beli obligasi. Bank sentral atau negara menerbitkan obligasi bank komersial yang dapat ditukar dengan tambahan modal dari bank sentral. Sebaliknya, bank umum dapat menjual surat utang kepada bank sentral untuk mengumpulkan dana tambahan. Yang keempat, pasar valuta asing. Jual beli valuta asing dapat ditukarkan dengan mata uang Indonesia atau sebaliknya. Karena beberapa investor juga dapat dari luar negeri, oleh karena itu transaksi ini sangat berguna untuk melakukan transaksi mata uang antar negara di dunia. Kemudian kalau kita bahas mengenai sumber keuangan instrumen pasar uang, hanya instrumen jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pasar uang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek. Ingat, jangka pendek. Berikut beberapa sumber perdagangan yang diperdagangkan di pasar uang. Yang pertama, kredit dagang. Hutang kepada pemasok barang dan jasa karena barang atau jasa dibeli pada suatu hari tetapi dibayar kemudian. Hutang usaha dianggap sebagai sumber pembiayaan gratis karena penyedia biasanya tidak membebankan bunga jika pembayaran tidak jatuh tempo. Tapi utang bisa datang dengan biaya tersembunyi. Yang kedua, sumber keuangan instrumen pasar uang adalah pinjaman jangka pendek.
Pinjaman jangka pendek adalah suatu nilai nominal tertentu yang telah disetujui oleh bank untuk diberikan kepada pemohon, disertai dengan biaya pengurusan yang harus dibayar sesuai dengan jumlah pinjaman dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Bank menawarkan 2 jenis pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman tanpa jaminan dan pinjaman dengan jaminan. Pinjaman yang dijamin membutuhkan peminjam untuk memenuhi persyaratan administratif, seperti kemampuan untuk membayar kembali hutang dengan bunga dan konsekuensi dari default. Pinjaman tanpa jaminan adalah pinjaman yang diberikan tanpa agunan, tetapi mengharuskan pinjaman untuk memenuhi saldo bulanan minimum. Yang ketiga, mengenai sumber keuangan uang adalah anjak piutang. Anjak piutang adalah pembiayaan jangka pendek yang diperoleh dari penggunaan penerimaan kas sehubungan dengan tagihan yang belum dibayar. Cara ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang menunggu pembayaran dan ditawarkan kepada perusahaan yang membeli piutang atau perusahaan amanat. Kemudian kita bahas mengenai benefit investasi pasar uang. Pertama, pergerakan nilai yang stabil. Ketika Anda mulai berinvestasi baik di pasar uang maupun pasar modal, tentunya Anda menginginkan pergerakan nilai aset yang stabil sehingga Anda dapat memprediksi kapan Anda akan mendapatkan pengembalian finansial yang baik. Menawarkan pergerakan nilai saham yang umumnya stabil, investasi pasar uang bisa menjadi wahana investasi yang cocok untuk Anda sebagai pemula. Pasar uang dikenal menawarkan pergerakan dan pertumbuhan konstan dalam nilai aset hingga 5% per tahun. Yang kedua, benefit tersebut mengenai likuiditas tinggi. Selain menyediakan sistem investasi jangka pendek, pasar uang juga menawarkan likuiditas tinggi. Dengan kata lain, Anda dapat dengan mudah menarik keuntungan Anda dan bahkan modal yang Anda investasikan kapan saja sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga, mulai berinvestasi di mana aja. Perbedaan dengan pasar modal, Anda dapat mulai berinvestasi di pasar uang tanpa meninggalkan rumah. Investasi pasar uang biasanya ditangani oleh bank. Jadi Anda hanya perlu menghubungi bank Anda sudah bisa berinvestasi di pasar uang secara digital dengan koneksi internet. Jadi banyak yang bertanya, apa sih bedanya pasar uang dan pasar modal dalam hal jangka waktu dan pengelolaan? Mari kita bahas. Jadi meskipun pasar uang dan pasar modal memiliki transaksi keuangan yang berkelanjutan, mereka berbeda dalam jangka waktu tertentu. Pasar uang dapat menjadi tempat di mana pemilik dana dan peminjam bertemu secara langsung dan biasanya bertemu dalam perjanjian penawaran jangka pendek. Pada saat yang sama, pasar modal menawarkan investasi jangka panjang kepada investor melalui instrumen yang mereka tawarkan. Meskipun memiliki perbedaan waktu, pasar uang dan pasar modal dikelola oleh para profesional yang dapat memastikan bahwa kegiatan investasi Anda berjalan dengan lancar. Kemudian perbedaan antara pasar uang dan pasar modal didasarkan pada otoritas tertinggi. Pasar uang dan pasar modal sama-sama berfungsi, keduanya memiliki perbedaan dalam hal otoritas tertinggi atau pengawas. Pasar uang diatur oleh Bank Sentral dan di Indonesia pasar uang dikendalikan oleh Bank Indonesia. Terkait pasar modal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan otoritas tertinggi yang menguasai pasar modal. Perbedaan pasar uang dan pasar modal dalam hal resiko. Berbicara dengan resiko sebagai instrumen investasi, pasar uang dan pasar modal memiliki resiko yang berbeda. Namun, investasi di pasar uang menawarkan profil resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Rendahnya resiko ini juga terkait dengan relatif rendahnya investasi di pasar uang. Berinvestasi di pasar uang bisa dimulai dengan modal yang terjangkau. Pada saat yang sama,
Pasar modal menawarkan profil risiko yang lebih bervariasi. Saham antara lain merupakan salah satu instrumen pasar modal yang memiliki risiko yang relatif tinggi. Ketika membeli saham perusahaan di pasar modal, harus dipahami bahwa ada risiko nilai saham yang akan jatuh di batas likuid. Risiko ini membawa kerugian yang cukup besar. Meskipun pasar modal memiliki risiko kerugian yang cukup tinggi, namun juga menawarkan keuntungan yang signifikan sebagai instrumen investasi. Demikian pemaparan dari saya mengenai hukum perbankan dengan tema pasar uang. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih.